Bismillah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan yang keempat, yaitu ketabahan para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, sebagai orang pertama sekaligus juga istri dari Nabi Muhammad. Ketabahannya sangat kuat sekali, yaitu dengan hartanya digunakan untuk membantu dakwah Nabi Muhammad. Karena keislamannya juga itu kemudian mendapatkan gangguan, diolok-olok, diejek, dan dicaci maki kafir Quraisy. Tetapi tetap sabar untuk berada memeluk agama Islam. Sahabat yang kedua yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah, seorang yang kaya raya, umurnya sebaya dengan Nabi, saat hijrah menemani Nabi dari Makkah ke Madinah. Beliau pun juga dikejar-kejar oleh kafir Quraisy. Jadi mendapatkan gangguan, dikejar-kejar oleh kafir Quraisy. Tapi beliau tetap sabar dan senantiasa ikut kepada ajaran Nabi Muhammad. Selanjutnya, sahabat yang ketiga, Fatimah Az-Zahra binti Muhammad, yaitu putri dari Nabi Muhammad. Itu ketabahannya juga tidak kalah, yaitu sempat menyaksikan gangguan yang diterima oleh ayahandanya, yaitu Nabi Muhammad, yaitu Fatimah membersihkan punggung Nabi saat sholat di Ka'bah yang dilempari kotoran oleh kafir Quraisy. Gangguan berikutnya yaitu diolok-olok dan juga dicaci maki kafir Quraisy, dicela, dijelek-jelekan seperti itu. Tapi senantiasa tabah akan gangguan dari kafir Quraisy. Yang keempat yaitu sahabat Ibnu Mas'ud, orang yang pertama membaca Al-Quran dengan keras dan terang-terangan, tidak takut, tidak putus asa dari gangguan kafir Quraisy. Juga oleh Nabi disaudarakan dengan Zubair bin Awam untuk menghindari kafir Quraisy. Jadi ada persaudaraan yang mana Rasulullah gunakan untuk bisa memperkuat sahabat satu dengan sahabat yang lainnya. Yang kelima adalah sahabat satu keluarga, yaitu keluarga Sumayyah. Jadi Sumayyah sebagai seorang istri, budaknya Abu Jahal, disiksa sampai meninggal. Kemudian Yasir sebagai suami, budaknya Abu Jahal juga disiksa juga sampai meninggal. Kemudian penyiksaan tersebut disaksikan oleh putranya yang bernama Ammar bin Yasir sebagai seorang anak. Dengan melihat begitu beratnya, begitu dahsyatnya siksaan kepada ibu dan juga ayahnya, sehingga terpaksa murtad. Ammar bin Yasir tadi terpaksa murtad, keluar dari Islam, tidak tahan dengan siksaan yang menimpa orang tuanya. Kemudian turunlah surat An-Nahl ayat 106 sebagai kabar gembira dan pembebasan dari kesalahan karena hatinya tetap beriman. Hatinya Ammar tetap beriman, tetapi dia terpaksa mengakui akan keluar dari agama Islam. Itulah contoh
keluarga yang sangat gigih dalam masuk ataupun memeluk agama Islam. Baik, selanjutnya sahabat yang keenam bernama Arqam bin Abil Arqam. Seorang sahabat yang teguh pendiriannya, rumahnya jadi pusat dakwah Nabi, tempat pengajaran agama Islam. Ikut hijrah ke Madinah dan juga orang yang terpandang, orang yang mempunyai pengaruh di suku Quraisy, sehingga tidak mendapatkan siksaan yang berarti. Berikutnya sahabat yang ketujuh adalah Bilal bin Rabah, yaitu budaknya Umayyah bin Khalaf, disiksa, ditindih batu besar di padang pasir yang sangat-sangat berat, sangat-sangat menyakitkan. Tetapi tetap teguh dengan keislamannya dan mengucapkan kalimat tauhid ahad, 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 yang berarti adalah Allah itu Maha Esa, Maha Satu. Kemudian dimerdekakan atau dibebaskan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sekaligus Bilal mempunyai tugas yang mulia, yaitu diamanahi sebagai seorang muadzin pertama Nabi Muhammad, orang yang mengumandangkan azan di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah 7 sahabat ataupun juga sahabat. Sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kalau putra itu sahabat, kalau putri itu sahabiah. Dan orang-orang yang memang langsung bisa berinteraksi, bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk tugas silahkan anak-anak mengerjakan tugas yang ada di dalam buku paket halaman 16-17. Ada 3 soal mendatar dan 2 soal menurun. Semoga bisa dipahami dan mari senantiasa kita belajar dan belajar untuk bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.